Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Maryam rahimakumullah, mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas, zahir batin kita. Lisannya seringkali digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam semua keadaan. Kemudian seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga demikian, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ridha bil qadha. Maka kemudian kalau kita melaksanakan syukur yang totalitas demikian ini, insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selama dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada renungan yang perlu kita sikapi bersama terkait dengan hari ini adalah hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, atau mungkin ada di antara jamaah yang sudah berhari raya, berarti adalah renungan di 1 Syawal. Apa yang perlu kita renungkan bersama? Satu adalah terkait dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sekaligus juga innalillah. Alhamdulillahnya bagaimana? Alhamdulillah kita bisa merampungkan, menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun ada yang tinggal beberapa jam lagi. Ini patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih diperkenankan, diberikan kesempatan panjang umur, diberikan kesehatan, kenikmatan. Berarti corok gampangane Gusti Allah mengasihi kita semuanya untuk nambahi ibadah, ngurangi dosa. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mengungkapkan kalimat innalillah. Innalillahnya apa? Ramadan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa beberapa jam lagi akan meninggalkan kita, akan berpamitan pada kita, yang mana amal ibadah sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah wajib, yang mana ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sesuai dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk para manusia yang ngerti, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, di akhir penghujung Ramadan ini banyak yang menangis, banyak yang sedih karena melihat kehebatan, kedahsyatan daripada bulan suci Ramadan yang akan segera berpamitan kepada kita semuanya.
bukan malah kemudian berbahagia, bukan malah kemudian senang-senangan. Mohon maaf, banyak yang kemudian menyikapi dengan yang namanya akhir bulan Ramadan, masuk di Syawal, ape-apean kelambi anyar, jajane diakei, rumahnya dicet, tapi kemudian hadirin jamaah gak dandani amal ibadahnya, gak dandani atine, gak dandani penglihatane. Maka yang namanya Idul Fitri adalah alaisal aid liman lahu labisal jadid walakin ta'atihi tazid. Yang namanya Idul Fitri itu bukan kemudian ape-apean kelambi, ake-akean jajan, bukan. Memang itu penting ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana ibadah kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita bisa menjaga Ramadan ini dengan sebaik-baiknya pada 11 bulan yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Kenapa kau berdoa? Sebab ad-doa yughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah puncaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Ya, apa yang perlu kita doa? Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, moga-moga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi masih panjenengan berikan kesempatan ya Rabb di Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa melaksanakan nambahi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung yang puasa doanya mesti mustajabah, maka berbanyak doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Yang ketiga hadirin jamaah rahimakumullah, bertekad, punya azam, punya niatan bahwa amaliyah selama Ramadan ini akan dibawa pada 11 bulan yang akan datang. Yang biasanya Ramadan adalah ahli baca Quran, bahkan di HP ini dikei aplikasi Al-Quran, dibaca itu 11 bulan yang akan datang. Yang Ramadan adalah loman, dermawan, ahli memberi orang lain. Maka pertahankan ini walaupun di 11 bulan yang akan datang selain Ramadan juga dipertahankan. Yang ahli itikafnya juga demikian, yang ahli zikirnya juga demikian, yang pandai menjaga supaya tidak bermaksiat juga dijaga pada 11 bulan yang akan datang. Bukan kalau kemudian Ramadan menjadi mirip, mohon maaf, kayak malaikat, setelah Ramadan kembali lagi. Jangan, ayo dipertahankan, dikuat-kuatkan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dibawa pada 11 bulan yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yang terpenting adalah mari kita istiqomahkan amaliyah-amaliyah yang sudah ada ini, kita jaga betul, kita rawat betul. Sebab al-istiqomah khairu min alfi karamah. Yang namanya continue, rutinitas, walaupun sedikit tapi itu kemudian sering kali dilaksanakan, itu lebih dicintai sama Gusti Allah daripada kemudian beribadah banyak tapi setelah itu berhenti tidak melaksanakan ibadah lagi. Lebih baik kita baca Al-Quran rutin, mungkin sedikit 1-2 lembar, tapi rutin dibaca setiap hari, daripada dibaca 1 juz kemudian 1 bulan tidak membaca lagi. Maka kontinuitaskan, maka rutinkan apa yang menjadi amalan-amalan keseharian kita dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya, termasuk diistiqomahkan latihan menjadi orang yang baik. Kita ini adalah ada bawaan, ada karakternya, bahwa kita ada baiknya, ada jeleknya. Maka orang yang apik adalah orang yang memang akeh apike, eleke titik. Orang yang eleke akeh, apike titik. Nah, kita berpotensi punya jelek dan punya baik.
Maka ayo kita laksanakan dan kita ambil kebaikan-kebaikan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk lagi tanda orang yang baik adalah ngapi wong apik, ngapi wong elek. Kalau ngapi wong apik insyaallah gampang. Tapi yang sulit hadirin jazakumullah, kalau kita tidak ngerti dasarnya, tidak ngerti maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita sulit untuk mempraktekkan berbuat baik kepada orang yang jelek kepada kita. Maka ayo latihan didikte sama Gusti Allah, bukan latihan didikte sama manusia. Kalau didikte sama manusia, ada orang jelek kita jeleki, ada orang baik kita baiki. Kalau didikte sama Gusti Allah tidak. Bagaimana? Kalau ada orang yang baik kita apii, ada orang yang jelek kita apii juga. Ini yang kemudian berarti kita bisa didikte sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mempengaruhi ada perubahan sikap dalam diri kita masing-masing menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mempertahankan, mengistiqomahkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dibawa pada 11 bulan yang akan datang. Dan moga-moga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah barokah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penerus yang soleh dan soleha, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Dan moga-moga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi, melaksanakan dan mengistiqomahkan, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan yang akan datang. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia ditakdirkan dalam keadaan husnul khatimah, serta kita semuanya moga-moga takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل